Alhamdulillah, alhamdulillah malikil wahhab, ar-rahimi tawab, khalaqan nas kulluh min turab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala syakin wala irtiyab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anzala 'alal kitab tadhkiratan liulil albab. Allahumma fasholli wa sallim ala habibil karim sayyidil muhajjalin nabina Muhammadin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'ati hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul masyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqal adzim. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi aw kama qala. Sanjung puji syukur Allah, zat yang maha sempurna, yang telah menambahkan usia kita, mempertemukan dengan tahun 2024. Semoga panjangnya umur kita semakin
meningkat derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap kita menjaga diri betul-betul memaksimalkan untuk bertaat-taat diri kepada apa yang Allah perintahkan, dan kita pun semaksimal mungkin meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya hingga umatnya di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panjangnya umur kita sejatinya semakin berkurang kepada umur yang disiapkan oleh Allah. Ibarat kuota internet, maka dari waktu ke waktu kuotanya akan semakin habis. Kalau kuota internet bisa kita cek di handphone berapa megabyte lagi, kita bisa menghitungnya, kita bisa tahu. Tetapi berapa umur kita sisanya, kita tidak ada yang tahu. Maka panjang umurnya kita sekali lagi menyadari harus semakin meningkatkan kesadaran bahwa sejatinya kematian akan datang menjemput kita. Kalaulah beberapa hari yang lalu kita menyaksikan ada seorang imam masjid di Kalimantan mengimami sholat subuh, beredar di berbagai video di sosmed, ternyata ketika sujud Allah takdirkan dipanggil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu Wali Kota Bandung Mang Oded ketika mau menunaikan tugas sebagai khatib Jumat, beliau sebagai wali kota tetapi memiliki kemampuan penghayatan pemahaman keagamaan yang baik, beliau memiliki tugas untuk khatib. Sebelum sholat tiba, beliau sedang sholat sunnah, Allah takdirkan pun wafat dalam keadaan yang terindah. Kalau kita mengharapkan kematian yang terindah kita dapatkan, tentu setiap masa kita berupaya semaksimal mungkin menyiapkan kematian yang terindah dalam sisa umur kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki persiapan di antara dalam hadis Rasulullah adalah dengan memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Kurang lebih 60 hari lagi Ramadan akan tiba, dan esok dalam kalender Hijriah adalah sudah termasuk 1 Rajab. Maka salah satu ayat yang menegaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Rajab adalah dalam surat At-Taubah ayat 36 yang tadi khatib bacakan di awal. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan panggillah kaum musyrikin semua sebagaimana mereka telah meringki kamu semuanya, dan katakanlah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asal kata bulan Rajab ada kata tarjib yang berarti mulia, yang berarti sebagian setiap kita memiliki semangat untuk memuliakan bulan yang agung ini. Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj yang kita fahami bersama. Kalaulah perintah-perintah yang lain, perintah saum Allah perintahkan melalui wahyu, tapi perintah sholat 5 waktu diperintahkan langsung Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan betapa pentingnya sholat bagi orang Islam. Peristiwa Isra Mi'raj tatkala itu sebuah peristiwa yang tidak masuk di akal oleh orang-orang kafir, karena alat transportasi yang ada paling banter, paling cepat itu adalah kuda. Sedangkan Rasulullah menyampaikan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kurang lebih sekitar 400 km, bahkan ke Sidratul Muntaha. Secara logik saat itu tidak mungkin peristiwa terjadi dalam 1 malam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tetap mengimani bagaimana
tidak masuk di akal peristiwa tersebut karena keimanan yang didahulukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita konversikan zaman sekarang, peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW beserta dengan malaikat Jibril yang dalam Al-Quran dikatakan menggunakan al-barq, orang Indonesia sebutnya buruk, cahaya. Al-barq itu bersifat cahaya. Kalaulah kecepatan cahaya dihitung dalam pengetahuan sekarang 300.000 km per detik, bumi ini lingkarannya hanya 40.000 km. Artinya dalam 1 detik cahaya tersebut mampu mengelilingi bumi sebanyak 8 kali putaran pun bisa selesai dalam 1 detik. Bagi Allah sangat mampu memperjalankan Nabi Muhammad dengan kecepatan cahaya tersebut. Tetapi ketika keimanan tidak ada di dalamnya, segala sesuatu seolah-olah harus masuk di akal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi penting bagaimana kita menjadikan salat sebagai perisai diri agar tidak terbuat keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ma'asyiral muslimin, betapa bahagianya Masjid Al-Ikhlas Duta Indah semakin kokoh, semakin cantik, jamaah sholat Jumat sedemikian membludak. Salah satu tanda kemenangan Islam apabila sholat subuhnya membludak sebagaimana sholat Jumat. Sejatinya di bulan Ramadan, kalau subuh kami yakin membludak seperti ini, tetapi sholat subuh yang lainnya apakah kita tergerak ke masjid? Maka inilah bagian dari hal-hal yang kita upayakan. Saudara muslim, laki-laki balik sebaiknya sholat berjamaah di masjid setiap 5 waktu. Itulah salah satu energi yang kita dapatkan dengan memasuki bulan Rajab ini, memuliakan bulan Rajab, diantaranya meningkatkan kualitas diri kita dalam pelaksanaan sholat. Tidak semata-mata di masjid kita sholat, di rumah juga sholat, sama-sama sholat, mending di rumah saja, adalah prinsip yang keliru. Bahkan Allah memberikan pahala yang luar biasa ketika sholat berjamaah, berbeda dengan sholat pribadi. Melangkahnya seseorang dari rumah ke masjid juga diberikan derajat yang berbeda. Dalam hadis katakan setiap langkah diampunkan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, upayakan kita tidak berbuat zalim. Bagaimana zalim kepada diri sendiri pun tidak boleh, apalagi zalim kepada orang lain. Betapa kita terdorong membantu saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini, yang punya negeri sendiri cenderung dikatakan teroris oleh negara Israel, padahal itu negara sendiri. Sebagaimana saudara-saudara kita, kakek nenek moyang kita zaman dulu ketika negara Indonesia dijajah oleh para koloni, tentu mereka menyebutnya para pahlawan kita lah justru yang mengganggu kewenangan mereka, tetapi sejatinya memperebutkan hak milik bangsa sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita memperbanyak ibadah saum di bulan Rajab. Kalaupun tidak penuh 1 bulan, maka kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan saum, termasuk diri saya pribadi berupaya melaksanakan memperbanyak ibadah saum di bulan Rajab. Yang terakhir, hadirakumullah, bagaimana di bulan Rajab ini momentum kita memperbanyak amal soleh dan doa. Amal soleh kebaikan, ketika sesuatu yang dilarang, berbuat zalim dilarang, maka kita taat kepada Allah, maka itu pun akan menjadikan kebaikan. Di antara dengan memperbanyak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang tinggal hitungan 60 hari lagi pun belum tentu kita panjang umur. Sejatinya Allah lah yang memiliki kewenangan tersebut, maka hajat kita dengan mulianya bulan Ramadan, berharap betul wa balighna Ramadan, kita dipertemukan dengan keagungan bulan suci Ramadan. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafani wa yakum bima fi minal ayati wa dzikir hakim. Aqulu qala tasbili wa lakum wa lisal dzambi fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa ala nabi mustafa min ahlil sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah hatta yaumal qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusollu ala nabi sallu alaihi wasallim wa taslima. Ma'asyiral muslimin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya khutbah singkat yang khatib sampaikan, khatib simpulkan beberapa poin yang menjadikan pertambahan bekalan kita di pekan ini. Yang pertama, pertambahan usia kita sejatinya semakin mendekati kita berpulang kepada Allah. Maka siapkan diri setiap waktu kita dalam keadaan yang terbaik. Bulan Ramadan yang tinggal 60 hari lagi, tentu kita berharap betul bisa dipertemukan dengan bulan penuh keagungan tersebut. Yang terakhir, kita jauhi sikap zalim, malas beribadah sholat. Yang terbaik justru sholat berjamaah di masjid. Dengan memperbanyak doa, semoga Allah kabulkan hajat setiap kita. Mari kita beristighfar, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita di masa-masa yang lalu. Astagfirullahaladzim. Ya arhamar rahimin, innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa wajhikal azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawarta al-ardu bisyamsik abadan abada ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.